Hai guys, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mewawancarai dari CV Bima Bangun Mandiri. Nah, dengan saya Siva Nanda Putri Sibuan dengan NIM 20240100501. Saya nama Giva Rizky Adapa, NIM 20240410500. Dan saya Arya Selani, NIM 20240410499. Saya Muhammad Ali Malam dengan NIM 2024 0410502. Stay tune. Yes. Kerjanya di sini, terus kusen jendela itu yang biasanya dari aluminium juga kerjanya di sini. Terus di sini tuh dalam tukang kelas ada 4 orang kalau nggak salah. Karyawan tetap berarti 4 orang itu. Iya, harian, tukang harian. Ini bangunan ini Iya itu mau biasanya kan mau ditinggiin apa gimana gitu, ditambah-tambahin. Ini dari kapan itu belum selesai. Terus boleh lagi apa sih? Yang tulisannya UM-nya itu di sini. Iya. ini ternyata guys produksinya di sini. Ya di sini nih. Apa tadi yang di sini? Apa tadi yang di sini? Ya Wan, jadi teman-teman semuanya sebenarnya udah diajarin masalah bisnis ya, awal-awal udah diajarin bisnis. Dasar-dasar udah. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Kalau Sako saya udah kenal. Kalau Mas siapa? Nama saya Arya Selani, asal Sumatera. Ya itu tempatnya di Jambi. Jambi ya. Jambi teman-teman banyak juga sama. Banyak ya. Jambinya mana? Jambinya kami di Muara Jambi. Muara Jambi. Gitu. Terus? Kalau saya Pak, namanya Gifari, asal Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Oh ya. Kalau saya Siva Ananda dari Sumatera Utara, Medan. Medan ya. Ya. Kami ingin bertanya awal mula berdirinya usaha ini itu dari mana itu? Ide bisnis Bapak itu dari mana? Gitu ya. Iya. Ya. Awal mula. Ya mungkin salah satu tuh ya. Salah satu. Jadi awal mulanya biasa kalau kita lulus kuliah itu kan ikut kerja orang ya. Itu kerja orang, tapi punya target biasanya. Dari target itu kita harus belajar itu maksimal berapa tahun gitu. Artinya kita mau menuju jadi karyawan terus apa mau wira swasta ya. Nah itu ketertarikan pengen wira swasta itu timbulnya waktu ya kita lihat dari perusahaan dulu ya, ikut kerja gitu kok kelihatannya menarik lah gitu, sesuai dengan bidang saya dan sipil. Nah gitu, terus akhirnya juga terus mau nggak mau kita harus terus ini ya wira swasta sendiri karena punya target tadi itu, target pengen wira swasta. Jadi tahun 2005 saya lulus, 2008 nya ikut orang, 2008 akhir itu udah jalan sendiri ya. Yang mulai dari proyek kecil-kecil lah, terus akhirnya bisa berkembang sampai dengan sekarang. Ya jatuh bangun biasa lah gitu. Mungkin semua yang harus alami gitu. Ada katanya selanjutnya itu bagaimana struktur organisasi bisnis Bapak saat ini? Struktur organisasi dari karyawan, pengelolaannya gimana? Iya. Jadi emang awalnya ambil semuanya ini ya one man show ya, one man show. Jadi pertama mesti one man show. Artinya kita bos tuh ya jadi apapun lah, jadi pengawas, jadi pemilik, jadi direktur, jadi CEO kayak gitu. Terus akhirnya juga jadi karyawan juga gitu. Nah semuanya one man show gitu.
Tapi lama-lama kita harus berubah juga kan ke sistem yang lebih profesional ya. Itu kayak banyak kita yang sekarang kita punya divisi sendiri-sendiri kan. Ada divisi pengawasan bersih, kemudian ada ada pelaksananya, kemudian ada pengawasnya, ada divisi drafter dan desain, itu udah ada koordinator sendiri-sendiri. Jadi kita merubah ke situ, lebih ke profesional. Kalau yang sekarang kita memang belum sempurna lah, artinya secara struktur organisasi belum bagus ya, karena masih ini ya, masih perusahaan kecil juga kan, kadang gitu. Artinya secara direktur, kalau punya secara organisasi legalnya saya direktur merangkap CEO gitu kan. Kemudian ada bendara sama bendara keuangan itu istri, kemudian ada administrasi teknis, kemudian ada drafter, itu langsung di bawah kita semua. Sebenarnya seperti itu. Nah, target bisnis Bapak sekarang ini siapa gitu, dan bagaimana cara gimana ya bahasanya itu, bagaimana strategi pasar untuk pengambilan efektif untuk bisnis Bapak gitu. Oh ya. Pasar Bapak sekarang. Jadi memang ada perubahan nih. Kalau dulu itu karena mulainya kita dari perbankan, jadi waktu itu kan klien kita perbankan, hanya untuk support proyek BRI gitu. Jadi seluruh ini Jogja Jawa Tengah itu kita support ke situ. Cuman ada kendala-kendala tertentu lah yang mungkin banyak itu faktor yang kita berpindah ke klien yang lebih luas lah ya. Klien luasnya ke instansi, ke person gitu. Nah seperti kita juga support ke proyek di UMY yang dormitory, itu yang untuk yang besar itu termasuk kita, kemudian ruang interior, ruang ballroom itu kita support juga ke situ. Nah dari strateginya ya mungkin masih ke pertemanan ya awal-awalnya. Jadi koneksi dari saya alumni WMY ya. Alumni WMY otomatis kenal dengan personalnya. Nah gitu, terus kita tawarkan lah, artinya kita punya basicnya udah jalan dulu. Habis itu di WMY dipercaya, kemudian kita punya basic di interior di luar, kita bisa support ke UI waktu itu ke Fakultas Hukum sama Fakultas Agama Islam. Itu interior kita semuanya masuk ke situ. Ya awalnya koneksi dari situ baru belum mengarah ke ini aja, ke yang promo online belum mengarah ke situ, masih ke koneksi. Pernah mengalami jatuh bangun nggak Pak dalam usaha? Ya hampir semuanya pernah lah. Ya pernah ya. Jadi ya kita mesti perhitungan kan, selalu ada sesuatu yang membuat meleset ya. Makanya perlu mungkin dari teman-teman itu kan diajari menganalisis bisnis ya. Jadi ketika analisis bisnis itu kadang gini, ada hal-hal yang non teknis yang kita nggak pernah pikirkan ya. Itu yang lebih besar ternyata risikonya daripada hal yang bisa dihitung secara teknis ya. Kalau perhitungan proyek kan tergantung bahan sama tenaga ya. Bahan tenaga kita udah bisa ngitung semuanya bahan tenaga. Tapi non teknisnya namanya ada kecelakaan kerja, kemudian ada birokrasi yang rumit, kemudian ada jatah preman gitu. Nah itu kan non teknis ini. Jadi jatah sosial itu kan non teknis. Nah itu yang sering teman-teman itu nggak pernah diajarkan di sekolah, di kuliah nggak pernah. Itu kan otomatis mau nggak mau banyak berinteraksi ya, baru paham kan dengan interaksi sosial kita seperti itu. Nah itu yang membuat jatuh bangun seperti itu. Kalau jatuh bangun karena bencana nasional juga mengalami lah, COVID semuanya kemarin juga mengalami. Itu drastis Pak. Ya, jadi waktu itu karena baru ada proyek yang berjalan, semuanya terhenti, itu kan membuat ini ya, stuck ya. Modal udah keluar, proyek nggak bisa selesai, kena denda dan sebagainya. Termasuk kemarin masih pakai
bank ya, perbankan bayar bunga bank gitu, jadi berjalan terus kan. Ya seperti itu. Ya, saya mau tanya juga Pak, Iya. apa ya hal yang paling menantang bagi Bapak sebagai pemilik usaha? Berat ya. Yang paling menantang ini ya, kadang ketemu sama klien yang di luar ekspektasi. Gitu. Klien yang di luar ekspektasi itu, jadi ya, Di luar inilah. ya di luar kendali ya. Nah, kita untuk merasa gampang dengan seseorang ya. Saya kenalan dengan WB ya. Saya punya proyek WB yang saya udah kenal orangnya. Tapi ketika ada masalah mereka kan juga akan lepas tangannya. Kita akan lepas tangan. Itu yang menantang menurut saya itu ketika kita harus menertibkan SOP yang benar lah. Artinya setelah administrasi sebenarnya harus jalan ya. Dan itu kan termasuk kalau di bidang saya di kontraktor itu konstruksi itu termasuk kalau kita punya klien perorangan ya. Klien perorangan kita pertemanan lah pertama. Terus kan bisa bapak-bapaknya ya. Ini kalian Usaha Bapak udah berapa tahun berjalan? dari 2008 berarti berapa ya? 15 tahun ya kira-kira. 15 tahun. Sampai 2005 18 tahun ya. Dari 2008. Iya. Iya kayak gitu. Jadi mengalami jatuh bangun itu udah biasa sih. Kenapa milih untuk buka usaha sendiri daripada kerja di pemerintahan? Oh, kerjanya nggak di pemerintah, dulu juga kerja di swasta juga, di swasta juga. Kalau di pemerintahan nggak tertarik. Berarti passion dulu. Punya keinginan punya usaha sendiri, Pak. Ya kayak gitu. Jadi niatnya kalau lebih bebas sih, karena ya sama mungkin semuanya kalau di Jawa itu ada Wang Sinawang ya. Wang Sinawang tahu ya? Wang Sinawang tuh kalian melihat kita enak gitu. Padahal kita melihat kalian tuh enak gitu. Saling lihat lah ya. Nah itu di Jawa tuh kayak gitu. Jadi waktu itu kita pengennya kan punya usaha yang kita tuh tiap harinya bisa mengatur waktu sendiri. Jadi kita ngantar anak, bisa ngantar anak. Sekolah nemenin ngasih pelajaran anak itu kan bisa kan. Nah itu ya saya alami, jadi saya jadi TK sampai anak sekarang SMA itu bisa ngantor tiap hari gitu. Meskipun anaknya sekarang mulai kadang tiba-tiba gojek sendiri pulang gitu kan. Ya, enaknya gitu. Kemarin kita ada orang tua sakit, orang tua harus tengok kita bisa tiap hari kan. Itu cuman ya enaknya kan uang nggak mesti ada kan. Kalau ada pesanan aja gitu. Ya jadi kita hitungnya juga dari pendapatan sih, artinya kita perusahaan itu punya keuangan kita pisahkan sendiri, bisa dengan keuangan pribadi ya. Jadi pas kita nilai sendiri sebenarnya sebagai direktur gajinya berapa gitu, untuk direktur berapa, untuk keuangan berapa, jadi untuk istri jadi keuangan kan, itu saya gaji sendiri itu. Jadi kita usahakan pisah ada ini keuangan perusahaan sama keuangan pribadi. Ya ada enaknya dan nggak sih. Jadi teman-teman karyawan itu juga ada yang dari Medan juga ada. Terus kemarin tuh ya paling jauh sih Medan nih. Medan. Kalau paling jauh Sumatera Pak. Ya Sumatera, yang Sulawesi belum pernah loh. Belum pernah. Toba pernah itu pakai gitu. Teman-teman luar. Terus ya ini ya apa? Jujur sebenarnya pindahan dari karyawan kebanyakan dari Jakarta yang jenuh ke Jakarta gitu terus pindah ke karyawan loh ini untuk karyawan. Jadi sekelas tukang gitu biasanya capek di Jakarta terus pindah ke Jogja. Berapa tuh karyawan Bapaknya? Kalau sekarang yang tetap itu ada 6 lah kira-kira. Kalau yang nggak tetap kan tergantung proyeknya kan gitu. Panggilan karyawan? Ya dalam bentuk freelance. Untuk part-time ada, Pak?
Kalau part-time. Part time kecenderungannya kita belum dulu ya untuk part time. Kecuali dari daftar ya, kalau daftar berkuliah kan. Ini belum ada kuliah nih. Ini dari SMK kemarin. SMK terus meneruskan ke ini kan ke kerja gitu kan. langsung kerja. Ya, langsung kerja.